Jika satu mesin bisa menggantikan 100 manusia, maka satu kebijakan harus mampu melindungi 1000 keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Sazia Imra Zalfa dari SMA Negeri 1 Pati yang akan membawakan argumen pada mosi perdebatan kita hari ini. Dewan Juri yang terhormat, otomatisasi adalah bentuk kemajuan teknologi. Lantas, mengapa kita harus menghalangi kemajuan teknologi? Maka dari itu, saya selaku tim pro menegaskan, saya setuju dengan adanya mosi. Dewan ini akan mengenakan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap sebagian kerjanya. Memang benar bahwa teknologi itu selalu kita butuhkan, tetapi harus tetap ada kontrol manusia. Maka, di sini saya membawakan 2 argumen utama, yaitu argumen prinsipal dan argumen praktikal yang akan saya bawakan. Pajak memang mampu menjadi solusi yang efektif untuk otomatisasi. Maka dari itu, argumen prinsipal yaitu otomatisasi memang sah dan efisien, tapi tidak netral secara sosial. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena saat perusahaan mengganti robot demi efisiensi, mereka menggunakan externality negatif, di mana angka pengangguran akan sangat melonjak. Selain itu, kehilangan nafkah dan kesenjangan ekonomi akan menjadi sangat parah. Hal ini tentu berkebalikan dengan adanya prinsip keadilan sosial, di mana dalam prinsip keadilan sosial bahwa siapa yang menciptakan dampak maka harus ikut menanggung bebannya. Hal ini dibuktikan oleh studi pada IMF yang dilakukan pada tahun 2019, menemukan bahwa otomatisasi berkontribusi terhadap peningkatan ketimpangan pendapatan di negara berkembang seperti Indonesia, terutama jika negara tidak punya kebijakan redistribusi. Seperti yang kita tahu juga bahwa di Indonesia pada saat ini belum memiliki sistem pajak formal yang digunakan khusus karena perusahaan menggunakan otomatisasi. Maka dari itu, menggunakan pajak tinggi adalah bentuk internalisasi dampak tersebut. Dampaknya, pajak menjadi cara negara menjaga keadilan antar kelas sosial, antara pemilik modal dan juga buruh. Selanjutnya yaitu argumen praktikal, bahwa tanpa intervensi pajak, otomatisasi besar-besaran akan mendorong pengangguran masif dan ketimpangan ekonomi. Khususnya di Indonesia, banyak sekali sektor manufaktur seperti tekstil, elektronik, dan makanan adalah penyerap buruh terbanyak dan juga akan menjadi yang paling terdampak. Maka dari itu, penting sekali untuk pemerintah menerapkan pajak terhadap otomatisasi demi menyelamatkan buruh agar tidak kehilangan pekerjaannya. Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh ILO pada tahun 2021 bahwa 56% pekerjaan Indonesia beresiko tinggi tergantikan dengan otomatisasi. Maka dari itu, saya sekali lagi berdiri untuk menyetujui adanya mosi memberlakukan pajak terhadap otomatisasi. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, saya di sini membawakan solusi dan saya percaya bahwa pajak pasti bisa menjadi solusi melalui yang pertama, dana pelatihan ulang. Pajak akan digunakan sebagai dana pelatihan ulang atau membekali buruh dengan keterampilan baru. Lalu yang kedua, sebagai jaring pengaman sosial bagi buruh yang terdampak. Pajak bisa menjadi pengaman agar buruh tidak kehilangan pekerjaannya. Selain itu juga dapat digunakan sebagai subsidi dan pelatihan kerja. Lalu yang ketiga, pajak dapat menjadi insentif bagi perusahaan yang tetap padat karya agar tetap bisa bersaing tanpa sepenuhnya melakukan otomatisasi. Karena jika sepenuhnya melakukan otomatisasi, maka akan sangat terdampak pada buruh-buruh yang sudah bekerja. Negara tetap bisa mendorong transformasi digital tanpa harus meninggalkan rakyat.
Kita tidak anti teknologi. Kita hanya dapat mencegah hal yang berlebihan. Jika perusahaan bisa mengganti 100 pekerja dengan 10 mesin, maka sisanya bukan dibuang, tapi dilindungi. Dan pajak adalah mekanisme yang paling masuk akal untuk itu. Maka, saya sekali lagi sangat setuju dengan adanya mosi mengenakan pajak terhadap otomatisasi. Karena di balik mesin masih ada manusia yang perlu dilindungi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.